Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber A'afandi channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Kali ini saya kembali akan membahas jamaah Wahabi yang sok tahu. Kenapa saya membahasnya? Walaupun teman-teman Aswaja banyak yang memberi saran kepada saya agar tidak menanggapi jamaah-jamaah Wahabi yang sok tahu seperti ini. Tetapi khawatirnya dia mengaku nanti mengira bahwa apa yang ia sampaikan adalah suatu kebenaran. Baik, saya akan komentari. Nama channelnya yang komentar itu adalah Wandani Dwi. Saya baca dulu. Gus, harusnya ente belajar lagi pemahaman yang benar. Ketika Haji Wada, turunlah ayat pada hari ini Muhammad telah kusempurnakan agamamu dan telah kusempurnakan nikmatku dan ku ridho Islam sebagai agamamu. Nabi Muhammad memberikan khutbah yang membuat para sahabat menangis. Terus di bawah barang siapa yang menambahi di dalamnya berarti dia menganggap Islam belum sempurna. Begitu sebaliknya, barang siapa yang mengurangi di dalamnya berarti dia telah menganggap Islam belum sempurna alias dia telah berbuat bid'ah. Ini katanya di tafsir Ibnu Katsir. Inilah salutnya saya terhadap teman-teman Wahabi. Baru belajar ikut kajian 1-2 kali sudah merasa sok pintar, sudah layak menjadi ustadz dan bisa ceramah. Ini kalahnya Aswaja terhadap jamaah Wahabi di sini. Jadi mereka itu kepedean baru belajar langsung sok ustadz, sok tahu segalanya. Padahal apa yang dipahami oleh mereka itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama. Sebenarnya apa yang dipahami dalam ayat Al-Yauma Akmaltu Lakum tersebut? Apakah benar seperti pemahaman orang Wahabi? Bahwa orang yang tahlilan sekarang dianggap menambah agama. Orang yang maulidan sekarang dianggap menambah agama. Orang yang baca sholawat dengan ditambah Sayyidina itu dianggap telah menambah agama. Orang yang salaman setelah sholat dianggap menambah agama. Karena itu merupakan sebuah perbuatan yang bid'ah. Katanya seperti itu. Apakah benar seperti itu pemahamannya? Padahal kalau Anda itu mau teliti, hai teman Wahabi yang komentar ini ya. Kalau Anda mau teliti, pemahaman bid'ah yang dipahami, yang disampaikan oleh ustadz Anda, yang diterima oleh telinga Anda itu sebenarnya tidak konsekuen, sebenarnya rancu. Coba teliti ustadz-ustadz Anda itu. Khalid Basalamah, saya kasih contoh satu ustadz saja, biar Anda itu paham. Khalid Basalamah, dia mengatakan rukun wudhu ada 2. Silahkan cari hadisnya yang mengatakan rukun wudhu itu hanya 2. Fardunya wudhu itu hanya 2. Silahkan cari Al-Qur'annya bagaimana, hadisnya bagaimana. Bahkan cari pendapat sahabat dan pendapat ulama salaf yang menyebutkan rukun wudhu itu 2. Ini yang pertama. Yang kedua, Ustadz Khalid ini mengatakan bahwa orang yang menginjak tai manusia, kotoran manusia, menginjak kotoran binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, ini membatalkan wudhu. Silahkan datangkan ayatnya. Silahkan datangkan hadisnya. Bukankah agama ini telah sempurna? Kalau tidak ada dua-duanya ini Anda tidak bisa mendatangkan, berarti si Khalid telah berbuat bid'ah. Yang ketiga, Khalid Basalamah mengatakan ketika Khalid ini mendatangkan ayat, menyampaikan ayat dengan tujuan sebagai dalil bukan untuk mengaji, Khalid Basalamah ini mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Khalid, kemudian disambung dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim Muhammadur Rasulullah ila akhirih. Termasuk Ustadz Maududi Abdullah juga seperti itu.
Menyampaikan ayat bukan tujuan mengaji, hanya tujuan untuk dijadikan sebagai dasar dalil, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silahkan datangkan ayatnya, hadisnya yang menerangkan tiga ini. 3 hukum yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi Anda ini. Wudu rukunnya ada 2, menginjak tai kucing, menginjak kotoran manusia, ini bisa membatalkan terhadap wudu. Atau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim setelah qala Allah Ta'ala, setelah mengatakan qala Allah Ta'ala, kemudian mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan tujuan sebagai dalil, bukan untuk qasdit tilawah, tujuan tilawah. Jadi kalau pemahaman seperti Anda, maka Ustadz Anda Khalid Basalamah itu bid'ah. Bid'ah sekali bahkan itu. Sebenarnya apa yang dipahami dalam ayat al-yauma akmaltu lakum itu? Apakah sama seperti kamu? Ternyata tidak. Syekh Wahabi, ulama Wahabi, yaitu yang bernama Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, dalam fatwanya menjelaskan yang dimaksud dengan kamaluddin dalam ayat al-yauma akmaltu lakum tersebut adalah pertama usuluddin, yang kedua qawaidul akhlak, yang ketiga adalah kulliyatus syar'i. Jadi dalilnya, ada dalilnya, yang penting ada dalilnya. Kalau masalah juz'iyat, masalah furu' ini katanya terus diperbaharui, mutajaddidah terus, la nihayatalaha, terus tidak ada batasnya, sehingga terjadi perbedaan para ulama. Baik, mari kita buka. Kalau Anda tidak percaya, kita buka bagaimana fatwa beliau itu. Kita buka. Silahkan dilihat ini di dalam fatwanya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Bisa dilihat soalnya seperti ini. Ana muslimun walillahil fadlu wal minnah. Saya seorang Islam, milik Allah anugerah dan pemberian itu. Tetapi saya muskil terhadap ayat Al-Quran yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Fa idza kanat dinu kamilan, jika agama ini sudah sempurna, wa huwa kadzalika, dan memang sudah sempurna, bagaimana caranya saya mengumpulkan antara ayat ini dan antara perbedaan ulama fi masaila katsirah, bahkan dalam banyak masalah ya. Jadi dalam pemahaman orang ini, kalau agama itu sudah sempurna, ayatnya sudah jelas, dalilnya sudah jelas, kenapa ulama masih terjadi perbedaan dalam masalah hukum? Dan itu bukan sedikit, fi masaila katsirah, bahkan itu banyak sekali. Nah, sekarang jawaban Syekh Shalih Al-Munajjid. Lihat jawabannya. Alhamdulillah, awalan, laisa hunaka ta'arudun baina kamalis syari'ati wa ma yujadu min ikhtilafin baina ulama'il Islam. Sebenarnya di sana itu, dalam ayat itu tidak terjadi pertentangan antara sempurnanya syariat dan terjadinya perbedaan di antara ulama. Kenapa? Wadzalika idza urifal muradu min kamaliddin fil ayah. Demikian itu jika orang itu tahu bahwa yang dikehendaki dengan sempurnanya agama dalam ayat tersebut wa kamaluhu huwa usuluddin. Sedangkan sempurnanya agama yang dimaksud ini adalah usuluddin. Ingat, sempurnanya agama yang dimaksud kata Syekh Shalih Al-Munajjid ini adalah usuluddin. Yang kedua, qawaidul akhlak. Yang ketiga adalah kulliyatus syar'i, dalil-dalil kulliyah yang sempurna, bukan masalah furu'iyah. Amal masailul juz'iyyah fahiya mutajaddidatun wala nihayatalah. Adapun masalah juz'iyat atau masalah furu'iyah ini terus terbaharui, wala nihayatalah, dan tidak ada batasnya. Walihada lam ya'tin nassu minasyar'i ala hukmiha. Karena itu tidak ada nas yang sharih yang menjelaskan tentang hukumnya masalah juz'iyat itu. Wa innama yajtahidul ulama'u fi idkhaliha fi tilkal qawaidil am awil istidlali laha bimukhtalifatil adillah kal qiyasi wa ghayriha. Hanya saja para ulama ini berijtihad
memasukkan juz'iyat itu, masalah-masalah furu'iyah itu di bawah kaidah yang masih umum, atau mengambil dalil dengan bimukhtalifil adillah, dengan dalil yang berbeda-beda, sehingga perumusan hukumnya pun juga berbeda-beda sebagaimana qiyas dan lainnya. Wa min huna, karena perbedaan dalil, karena perbedaan ijtihad itu, jaa ikhtilaful ulama, maka terjadilah perbedaan ulama. Jadi harap maklum Anda, bukan hanya masalah kunut, masalah talafut bin niyat, masalah tahlilan, masalah salaman setelah sholat, masalah sayyidina Anda terus permasalahkan. Ini bukan masalah kuliat, tapi ini adalah masalah juz'iyat, masalah furu'iyah, yang tentunya karena ulama ini berbeda memahami dalil, tentunya keputusan hukumnya pun berbeda. Sama halnya dengan ulama-ulama Wahabi, dengan ustadz-ustadz Wahabi yang sering berbeda. Bahkan antar ustadz mereka juga berbeda, bahkan antara syekh dan ustadznya juga berbeda, atau syekh dengan syekhnya juga berbeda. Kenapa bisa demikian? Yang mana yang benar? Katanya agama ini sudah sempurna, kok ditambah-tambah masih berbeda? Gimana ini? Demikian ya untuk sahabat Wahabi yang komentar yang sok pintar, yang kepedeannya di atas rata-rata, padahal ilmunya masih seupil. Jadi tolong Anda belajar dulu sebelum komentar, biar Anda itu tidak ngaco dalam memutuskan hukum. Ingat itu. Jadi yang dimaksud dengan Kamaluddin yaitu, kata Syekh Shaleh Al-Munajjid, adalah usuluddin, qawaidul akhlak, dan kulliyatus syariah. Jika suatu hukum yang juz'iyatnya ini tidak ada di zaman Nabi, tapi ada standar hukum, ada dalil yang bisa dijadikan rujukan, maka itu bukan namanya bid'ah, bukan namanya memperbaharui agama, karena ada dasarnya. Begitu ya Mas Bro, karena kulliyatnya yang sempurna, bukan juz'iyatnya, bukan furu'nya. Makanya ulama terjadi perbedaan. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan talafut biniyah sunnah dari ulama-ulama Syafi'i, ulama yang lain tidak. Kan kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena ini berdasarkan memahami ayat, memahami hadis juga berbeda. Termasuk ustadz-ustadz Anda ketika memahami banyak terjadi perbedaan. Masalah berbuka puasa saja, kapan membaca waktunya berdoa itu? Apakah sebelum berdoa, ketika berdoa, atau setelahnya berdoa? Apa minum air dulu, apa makan kurma dulu? Ustadz Khalid Basalamah dengan Subhan Bawasir itu terjadi perbedaan. Demikian ya Mas Bro. Baik, mudah-mudahan Anda paham dan ke belakang tidak sok pintar lagi ya. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.